Kirana berdiri di dekat jendela, memandangi hujan, tetesan air mengalir di kaca, menciptakan jejak-jejak tak beraturan seperti bekas air mata. Air matanya sendiri sudah lama mengering selama 6 bulan terakhir. Ia merasa telah menumpahkan semua air mata yang dimilikinya. Masih saja makan? Suara Bima dari lorong terdengar, tajam dan penuh dengan penghinaan yang tak disembunyikan. Kirana tersentak, secara naluriah menutupi mangkuk bubur havermutnya dengan tangan. Itu hanya bubur havermut biasa, tanpa mentega, tanpa gula. Tapi bagi suaminya, bahkan ini pun sudah berlebihan. Aku hanya sarapan, jawabnya pelan, tanpa menoleh. Sarapan, ya? Bima meniru ucapan Kirana saat ia masuk ke dapur. Lihat dirimu. Sudah seperti sapi saja. Aku bahkan jijik menyentuhmu. Kata-kata itu tepat mengenai sasaran. Kirana tahu ia gemuk, setelah melahirkan Dava 5 tahun lalu. Berat badannya tak pernah kembali seperti semula. Ia sudah berusaha. Ia mencoba diet, pergi ke pusat kebugaran, tetapi stres dan ketegangan keluarga yang terus-menerus hanya memperburuk keadaan. Setiap malam ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai hari Senin ia akan memulai hidup baru, tetapi setiap hari Senin hanya datang kekecewaan baru. Aku juga berusaha, bisiknya, merasakan perutnya melilit seperti simpul yang menyakitkan. Berusaha. Bima mendengus sambil menuang kopi. 20 tahun yang lalu saat kita bertemu, kamu luar biasa, semua pria menatapmu. Tapi sekarang aku malu keluar bersamamu. Ini bukan pertama kalinya, Bima mengatakan hal itu. Selama setahun terakhir, kata-kata itu sudah menjadi kebiasaan seperti kopi paginya. Kirana tetap diam, menatap mangkuknya. Dulu ia akan membantah, membela diri, tetapi sekarang ia bahkan tak punya kekuatan lagi untuk itu. Bima menghabiskan kopinya dan melirik jam tangannya. Aku harus pergi, hari ini akan pulang malam. Ada rapat lagi? Rapat lagi? Tanya Kirana, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ya, jawab Bima ketus dan pergi. Tanpa ucapan selamat tinggal. Pintu dibanting, dan Kirana sendirian di apartemen yang kosong. Dava sedang pergi berkemas sejak seminggu yang lalu, dan rumah terasa sangat sunyi. Ia perlahan menghabiskan bubur havermutnya, meskipun nafsu makannya sudah hilang. Lalu ia bangkit dan menatap bayangannya di cermin besar di lorong. Wajah bulat, dagu berlipat, pinggul lebar yang terlihat di bawah daster longgarnya. Sejak kapan ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri? Sejak kapan ia bukan lagi gadis yang bersinar di lantai dansa dan menarik tatapan kagum? Di atas meja makan, ponsel Bima bergetar. Ia lupa membawanya. Kirana tanpa sadar melirik layar dan melihat pesan dari Rania. Sayang, aku tunggu di rumah malam ini. Kangen banget. Jantungnya terasa jatuh. Tangannya mulai gemetar. Kirana membuka ponsel itu. Ia tahu kata sandinya. Bima tidak pernah merasa perlu untuk menggantinya. Percakapan mereka panjang dan terbuka, penuh dengan kelembutan dan gairah yang telah hilang dari kehidupan Kirana dan Bima selama bertahun-tahun. Rania, 26 tahun, sekretaris di kantornya. Dalam foto, ia kurus, penuh semangat, dengan kaki jenjang, semua yang tidak lagi dimiliki Kirana. Kirana terduduk di kursi, ponsel masih di tangannya. Tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan untuk berteriak, hanya kekosongan ruang hampa yang dingin dan menelan segalanya. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya dan masuk ke kamar tidur. Dari lemari, ia mengeluarkan album foto lama. Ini pernikahan mereka. Ia, dalam gaun kebaya putih, tampak langsing dan bahagia. Ini kelahiran Dava, ini liburan terakhir mereka bersama. 3 tahun yang lalu, kapan semuanya berubah? Kapan ia menjadi tak terlihat bagi suaminya? Malam itu, Bima pulang larut, mendekati tengah malam. Kirana masih terjaga, berbaring dalam gelap menatap langit-langit. Ia mendengar Bima diam-diam melepas pakaian di lorong dan masuk ke kamar mandi. Aroma parfum wanita asing menguar di udara. Belum tidur? Tanya Bima kaget saat masuk ke kamar. Tidak bisa tidur, jawab Kirana dengan suara serak. Bima berbaring di sisinya di tempat tidur, membelakanginya menghadap dinding. Ada jarak sekitar 1 meter di antara mereka, tetapi terasa seperti jurang yang dalam. Mas Bima? Panggilnya lembut. Apa? Aku lelah, Kirana.
Tadi pagi ponselmu ketinggalan. Keheningan menyelimuti mereka. Kirana merasakan tubuh Bima menegang, suaranya menjadi waspada. Ada pesan masuk. Aku membacanya. Bima tiba-tiba duduk dan menyalakan lampu di samping tempat tidur. Wajahnya pucat, tetapi lebih banyak diwarnai kejengkelan daripada rasa bersalah. Kamu membaca pesanku? Terlihat di layar, Kirana juga bangkit duduk. Rania. Sudah berapa lama? Bima mengusap wajahnya dengan tangan lalu tertawa suara tawa yang pendek dan gugup. 6 bulan? Atau lebih? Apa bedanya? Apa bedanya? Ulang Kirana, merasakan sesuatu yang ia kira sudah lama mati di dalam dirinya mulai mendidih. Kamu berselingkuh selama 6 bulan? Dan bertanya apa bedanya? Lalu apa yang kamu harapkan? Bima menatapnya dengan mata yang dingin dan marah. Lihat dirimu. Lihat perubahanmu. Kamu berhenti merawat diri, kamu sudah tidak menjadi wanita lagi, kamu hanya perabotan. Perabotan yang nyaman dan sudah terbiasa. Setiap kata terasa seperti tamparan di pipi. Aku melahirkan anakmu, suara Kirana bergetar. Aku membesarkannya, mengurus rumah, dan aku juga bekerja. Dan kamu hanya makan apa saja yang ada di depanmu? Potong Bima. Jangan mencari alasan. Rania 10 tahun lebih muda darimu, tapi ia punya waktu untuk ke gym, waktu untuk dirinya sendiri, ia ingin terlihat menarik. Kapan terakhir kali kamu memakai sesuatu selain daster longgar itu? Kirana terdiam. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Aku akan pergi, kata Bima tiba-tiba. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dia hamil. Anakku. Aku ingin bersamanya. Dunia runtuh, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apa? Kirana terkesiap. Kamu dengar. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Apartemen ini milikku. Aku tidak serakah. Aku akan memberimu uang untuk Dava. Tapi aku harus menjalani hidupku. Kirana, denganmu, tidak ada masa depan. Ia berbaring lagi dan mematikan lampu, seolah-olah ia sedang membicarakan hal sepele, bukan menghancurkan pernikahan selama 20 tahun, seolah-olah ia hanya berbicara tentang cuaca. Kirana tidak bisa bergerak dalam kegelapan. Semuanya terasa mati rasa. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang keluar. Hanya ada kekosongan yang begitu dalam hingga ia merasa akan jatuh dan menghilang di dalamnya. Pagi harinya, Bima mengemasi kopernya. Ia melakukannya dengan cepat dan efisien, tanpa menatap istrinya. Kirana berdiri di ambang pintu kamar, diam-diam menyaksikan pria yang telah menemaninya lebih dari separuh hidupnya itu berjalan keluar dari kehidupannya. Sisa barang-barangku akan kuambil seminggu lagi, gumamnya sambil menutup resleting tas. Saat aku datang, tolong rapikan semuanya. Soal Dava, aku akan bicara padanya sendiri saat ia pulang dari rumah neneknya. Bagaimana kamu akan memberitahu anak kita bahwa kamu meninggalkan ibunya demi wanita yang bisa menjadi putrinya? Tanya Kirana pelan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahwa orang berubah, cinta memudar. Dia masih kecil, dia akan baik-baik saja. Anak-anak terbiasa dengan segalanya. Bima mengangkat tasnya dan berjalan ke pintu. Selamat tinggal, Kirana, jangan marah. Ini lebih baik untuk semua orang. Pintu tertutup. Kirana mendengar suara lift turun, membawa serta masa lalunya. 3 hari pertama Kirana lalui dalam keadaan linglung. Ia bangun, secara mekanis menyiapkan sarapan yang tidak bisa ia makan, berkeliaran di apartemen, menatap keluar jendela. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Orang-orang bergegas ke kantor, anak-anak bermain di halaman, musik terdengar dari suatu tempat tapi dunianya berhenti. Ia tidak menelepon teman-temannya, ia tidak ingin mendengar simpati dalam suara mereka atau menerima nasihat yang tidak akan membantu. Ia tidak ingin melihat belas kasihan di mata mereka. Kasihan Kirana, suaminya meninggalkannya karena ia gemuk. Ia sudah bisa mendengar kata-kata itu di kepalanya dalam berbagai suara. Pada hari keempat, ia akhirnya keluar dari apartemen. Ia harus membeli bahan makanan, kulkasnya kosong. Kirana mengenakan celana jeans yang nyaris tidak muat, tunik longgar, mengambil dompet, dan melangkah keluar. Supermarket berada 2 blok dari apartemennya. Di jalan, ia bertemu tetangganya, Sari,
yang sesekali mengobrol dengannya di lobi gedung. "Mbak Kirana," panggil Sari. "Lama tidak kelihatan. Apa kabar?" "Baik, baik." Kirana memaksakan senyum. "Mas Bima bagaimana?" "Jarang kelihatan akhir-akhir ini. Sedang dinas luar kota." Kirana berbohong, bergegas melewatinya agar tidak memberi kesempatan untuk melanjutkan percakapan. Di supermarket, ia secara mekanis mengisi keranjang belanjanya, beras merah, susu, roti, telur. Saat melewati bagian kue, ia berhenti. Di etalase ada ekler custard favoritnya. Bima selalu berkomentar setiap kali melihatnya di kulkas. "Sudah gemuk begitu, masih makan sampah seperti itu?" Kirana mengambil sekotak berisi 6 ekler dan memasukkannya ke dalam keranjang. Kemudian ia mengambil sebungkus keripik kentang dan sebatang coklat hitam yang ia sukai saat kuliah. Setibanya di rumah, ia duduk di meja makan dan melahap 3 ekler berturut-turut, lalu 2 lagi. Krim manis yang meleleh di mulutnya meredakan rasa sakitnya selama beberapa menit, tetapi kemudian rasa sakit itu kembali seperti gelombang yang lebih kuat, bersamaan dengan rasa jijik pada diri sendiri. Inilah sebabnya dia pergi. "Karena kamu bahkan tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri?" Kirana melihat kotak kosong itu, dan akhirnya menangis. Isak tangis yang dalam dan pilu, pertama kalinya sejak ia masih kecil. Air mata mengalir di wajahnya, jatuh ke meja, ke tangannya. Ia menangis untuk tahun-tahun yang hilang, untuk harapan yang tak tercapai, dan untuk kenyataan bahwa sekarang tidak ada lagi yang akan memeluknya dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Telepon berdering. Kirana menyeka wajahnya dan melihat layar. "Ibu Bima, Bu Ratna." Ibu mertuanya tidak pernah terlalu menyukainya. Percaya bahwa putranya pantas mendapatkan pasangan yang lebih baik. "Halo," Kirana mengangkat telepon. "Kirana, ini ibu." Suara ibu mertuanya dingin. "Ibu sudah dengar semuanya dari Bima. Biar Dava sama ibu selama musim panas ini. Anak itu tidak seharusnya melihat keadaanmu yang seperti itu." "Keadaan seperti apa, Bu?" tanya Kirana pelan. "Bima bilang kamu hancur total, depresi. Anak-anak tidak butuh itu. Begitu Dava pulang dari rumah Dina, ibu akan langsung menjemputnya. Selesaikan masalah kalian sendiri, jangan libatkan anak itu. Ibu tidak punya hak." "Aku punya hak untuk mengurus cucuku," potong Bu Ratna. "Bima harus memulai hidup baru. Dan kamu, salahkan dirimu sendiri. Kirana, seharusnya kamu menjaga dirimu lebih baik." Telepon ditutup. Ibu mertuanya telah memutus panggilannya. Kirana meletakkan ponsel di atas meja dan menatapnya dengan pandangan kosong. Semuanya sudah berakhir. Semua orang menentangnya. Bahkan mereka memperlakukannya seperti penderita kusta dan mencoba mengambil Dava darinya. Ia bangkit dan berjalan ke cermin di lorong. Ia menatap dirinya sendiri lama, dengan seksama. Wajah bengkak karena menangis, rambut kusam yang diikat asal-asalan, tunik longgar yang menyiratkan lipatan lemak di perutnya. Salahkan dirimu sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin ini semua memang salahnya. Jika ia tidak menjadi gemuk, jika ia tetap menjadi gadis langsing itu, Bima tidak akan pergi. Ia tidak akan jatuh cinta pada Rania dengan kaki jenjang dan perut rata. Kirana kembali ke dapur dan membuka laptopnya. Ia membuka media sosial dan menemukan akun Bima. Ia tidak menyembunyikan hubungan mereka. Di sanalah Rania. Tinggi, langsing, dengan bibir merah menyala dan senyum putih cemerlang. Mereka berpelukan dengan latar belakang laut, minum kopi di kafe, tertawa sambil saling menatap. Di foto terakhir, yang diunggah 2 hari lalu, Rania mengenakan gaun ketat, dan perutnya sedikit membuncit. Keterangannya berbunyi, "Kebahagiaan kami yang akan segera datang." Ratusan suka dan komentar, ucapan selamat. Pasangan yang serasi sekali. Semoga bahagia. Kirana menutup laptopnya. Tangannya gemetar. Kemarahan yang membara muncul di dalam dirinya. Keinginan untuk berteriak, memecahkan piring, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membuka kulkas lagi, mengambil ekler terakhir yang tersisa, dan memakannya sambil menatap kosong. Lalu ia pergi ke kamar mandi dan menatap bayangannya di cermin untuk waktu yang lama. Pipi tembam, dagu berlipat, tubuh yang melebar. Kapan ini terjadi?
Kapan ia menjadi bukan dirinya lagi? Ia ingat saat Bima melihatnya di pesta kampus 20 tahun yang lalu, mendekatinya, dan mengajaknya berdansa. Ia ingat mereka berdansa semalaman, dan Bima mengatakan bahwa ia adalah wanita tercantik di dunia. Ia ingat Bima melamarnya di atap asrama, di bawah bintang-bintang, berjanji akan mencintainya selamanya, dalam suka dan duka. Ia ingat saat proses persalinan yang panjang dan sulit, Bima memegang tangannya dan mengatakan bahwa ia adalah wanita terkuat yang pernah ia kenal. Ia ingat Bima menangis bahagia saat melihat Dava. Kapan semuanya berubah? Mungkin secara bertahap. Beberapa kilogram pertama setelah melahirkan. Lalu beberapa kilogram lagi. Kurang tidur, stres, kelelahan yang tak ada habisnya, rutinitas harian yang menyedotnya seperti rawa, pekerjaan, rumah, anak. Tidak ada waktu untuk memikirkan diri sendiri, dan ketika ada waktu, Kirana hanya ambruk karena kelelahan. Bima juga berubah. Ia bekerja lebih banyak, pulang lebih larut, lebih jarang memeluk, lebih jarang mencium, dan lebih sering mengkritik. Awalnya dengan lembut, dengan humor, "Sayang, kamu perlu ke gym deh. Gaun itu sepertinya tidak akan muat lagi," lalu lebih kasar, "Kurangi berat badanmu." Dan kemudian dengan penghinaan, menjijikkan. Dan ia mempercayai kata-katanya. Ia percaya bahwa ia salah, bahwa ia tidak cukup berusaha, bahwa ia adalah istri yang buruk. Kirana kembali ke dapur dan duduk di meja. Ia mengambil buku catatan dan pulpen. Ia mulai menulis daftar. Rencana ke depan. 1. Perceraian. 2. Tunjangan anak. 3. Pekerjaan. 4. Dava. 5. Aku. Ia menatap butir terakhir untuk waktu yang lama. Aku. Siapa dia sekarang? Seorang istri yang dicampakkan demi wanita yang lebih muda? Seorang ibu tunggal? Seorang wanita gemuk yang gagal? Tidak, itu bukan dirinya sepenuhnya. Dulu ia berbeda. Dulu ia punya mimpi, rencana, tujuan. Apa yang terjadi pada gadis yang ingin membuka studio desain interiornya sendiri, yang membuat sketsa ide-ide dan memimpikan proyek-proyek besar? Ia tenggelam dalam kehidupan rumah tangga, dalam keibuan, dalam upaya untuk menyenangkan seorang suami yang pada akhirnya tetap pergi. Kirana tiba-tiba bangkit, masuk ke kamar tidur, dan membuka lemari Bima, setelan jas, kemeja, dasi semuanya tergantung rapi, disetrika. Ia selalu merawat lemarinya, menyetrika kemejanya, membawa setelannya ke penatu. Ia mulai melempar pakaiannya satu persatu ke lantai. Setelan yang Bima kenakan pada ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Kemeja yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Dasi yang ia pakai saat wisuda TK Dava. Pakaian-pakaian itu jatuh ke lantai, membentuk tumpukan tak berbentuk. Kirana berhenti, terengah-engah. Apa yang ia lakukan? Apa gunanya ini? Ia terduduk di lantai di samping tumpukan pakaian, dan mulai menangis lagi. Diam-diam, tanpa isak, air mata hanya mengalir. Dan ia tidak berusaha menghentikannya. Keesokan harinya, Kirana bangun dengan pikiran yang jernih. Sesuatu di dalam dirinya seolah telah bergeser dalam semalam. Ia tidak ingin lagi berbaring dan mengasihani diri sendiri. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia bangkit dan mandi. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia membersihkan dirinya dengan benar, mencuci rambutnya. Kemudian, dari lemari, ia mengambil daster-daster lama Bima dan membawanya ke pintu depan bersama dengan tumpukan pakaian lainnya. Nanti ia akan menyumbangkannya ke panti asuhan atau membuangnya begitu saja. Tidak masalah. Kirana menelepon kantornya. Ia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan pengembang properti menengah dan telah mengambil cuti sakit selama 2 minggu terakhir dengan diagnosis gangguan saraf. Pak Surya, ini saya. Kirana. Besok saya akan kembali bekerja. Bu Kirana. Apa Anda yakin? Bukankah lebih baik istirahat lebih lama? Tanya atasannya dengan ramah. Tidak, Pak. Saya harus bekerja. Terima kasih atas pengertiannya. Pekerjaan akan mengalihkan perhatiannya dan membantunya mendapatkan kembali rasa normal. Setelah menutup telepon, Kirana duduk di depan komputer dan mulai meneliti tentang perceraian. Prosedur, dokumen, berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Ia mengetahui bahwa dengan anak di bawah umur, perceraian harus melalui pengadilan. Ia harus mengajukan gugatan, mengumpulkan dokumen, menetapkan jadwal pertemuan dengan anak. Ia mencatat nomor telepon seorang pengacara yang berspesialisasi dalam urusan keluarga. Besok ia akan menelepon untuk membuat janji konsultasi. Kemudian ia memeriksa rekening bersama mereka. Rekening itu atas nama mereka berdua, Kirana dan Bima, tetapi tidak banyak uang yang tersisa. Sekitar 50 juta rupiah. Sepertinya Bima telah menarik sebagian besar uangnya sebelum pergi. Kirana mentransfer uang itu ke rekening pribadinya, uang itu juga miliknya. Ia juga bekerja, berkontribusi pada keluarga, apartemen itu atas namanya, warisan dari orang tuanya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Setidaknya sedikit stabilitas. Kirana menatap foto Dava di rak, putranya yang berusia 5 tahun dengan wajah tersenyum. Putranya. Satu-satunya orang yang pasti mencintainya, dan ia tidak akan membiarkan ibu mertuanya mengambil anak itu. Tidak akan pernah. Ia menekan nomor telepon sepupunya, Dina, tempat Dava menginap. Mbak Dina, anakku baik-baik saja? Kirana? Sapa sepupunya dengan gembira. Tentu saja. Kami pergi ke taman, makan es krim. Dia bertanya kapan ayahnya akan datang. Apa yang harus kukatakan? Kirana menelan ludah yang terasa mengganjal di tenggorokannya. Katakan ayahnya sibuk. Aku akan menjemputnya dan menjelaskan semuanya sendiri. Mbak, aku minta tolong. Mungkin Bu Ratna akan menelepon dan memintamu menyerahkan Dava. Tolong jangan lakukan itu. Ada apa? Suara Dina menjadi cemas. Mas Bima meninggalkanku demi wanita lain. Dan sekarang ibu mertuaku ingin mengambil cucunya. Keheningan di seberang telepon. Ya Tuhan, Kirana, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku tidak bisa, Mbak. Tolong jangan serahkan Dava kepada siapapun selain aku. Aku akan datang dalam beberapa hari. Baiklah. Tentu saja. Dick. Tentu saja. Cepatlah datang. Aku menunggumu. Setelah panggilan itu, Kirana merasa sedikit lega. Dava aman. Itu yang terpenting. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan melihat sisa ekler, coklat, dan keripik. Kirana menatap semua jejak pelampiasannya dengan pandangan kosong. Kemudian, dengan tegas, ia mengambil kantong sampah dan membuang semuanya ke tempat sampah. Cukup, katanya dengan suara keras. Cukup sudah menyalahkan diri sendiri dan menenggelamkan masalah dalam makanan. Ia mengambil ponselnya dan mencari pusat kebugaran terdekat secara online. Keanggotaannya tidak murah, tetapi saat ini, itu adalah hal yang paling penting. Ia mendaftar untuk kelas uji coba besok malam. Ia juga mencari kelompok dukungan untuk wanita yang mengalami perceraian. Ada pertemuan online setiap hari Selasa dan Kamis. Kirana mendaftar. Mungkin di sana ia bisa menemukan orang-orang yang akan memahaminya. Saat malam tiba, ia punya rencana, jelas dan terstruktur. 1. Kembali bekerja. 2. Mengajukan gugatan cerai melalui pengacara. 3. Menjemput Dava. 4. Mulai berolahraga. 5. Mencari psikolog. 6. Menemukan kembali diriku. Butir terakhir adalah yang paling penting dan paling menakutkan. Menemukan kembali diriku. Kembali ke gadis yang percaya pada kekuatannya, yang punya mimpi dan tujuan. Kirana tidur lebih awal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk atau terbangun di tengah malam. Ia bangun jam 7 pagi. Ia melakukan latihan sederhana selama 15 menit yang ia temukan online. Otot-ototnya sakit, tubuhnya tidak patuh, tetapi ia menyelesaikannya. Kemudian ia sarapan, bubur havermut dengan apel dan teh hijau. Di kantor, rekan-rekannya menyambutnya dengan hati-hati, dengan simpati di mata mereka. Pak Surya memanggilnya ke ruangannya. Bu Kirana, Anda baik-baik saja? Apa tidak sebaiknya Anda istirahat lebih lama? Saya baik-baik saja, Pak. Sungguh. Saya harus bekerja. Atasannya menatapnya dengan saksama. Baiklah. Tapi jika ada apa-apa, tolong beritahu saya. Dan satu hal lagi. Teman saya seorang psikolog yang baik. Mungkin jika Anda butuh, Anda bisa menghubunginya.
Kirana mengambil kartu nama itu dan mengucapkan terima kasih. Air mata hampir menetes karena kebaikan yang tak terduga itu. Tetapi ia menahannya, pekerjaan mengalihkan perhatiannya. Angka, laporan, transaksi tugas-tugas rutin yang tidak membutuhkan emosi. Itu menenangkan dan terasa akrab. Malam itu, Kirana pergi ke pusat kebugaran. Kelas uji coba adalah kelas kelompok, campuran aerobik dan peregangan. Ia berdiri di belakang ruangan dengan celana training longgar dan kaos, merasa minder. Di sekelilingnya, semua wanita langsing dengan legging berwarna cerah, bergerak dengan percaya diri. Jangan malu. Senyum seorang instruktur, seorang wanita berusia 30-an dengan rambut pendek. Bergeraklah sesuai kecepatan Anda sendiri. Yang penting adalah memulai, dan Kirana memulai. Itu sulit. Setelah 10 menit, ia terengah-engah. Wajahnya memerah, kaosnya basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya. Tapi ia terus bergerak. Ketika ia benar-benar tidak bisa mengikuti, ia memperlambat kecepatan, tetapi tidak berhenti. Setelah kelas selesai, instruktur mendekatinya. Bagaimana rasanya? Berat? Kirana mengakui dengan jujur, menyeka wajahnya dengan handuk, awalnya selalu berat. Tapi Anda tidak menyerah, dan itu sudah hebat. Datanglah lagi. Saya jamin, dalam sebulan akan jauh lebih mudah. Setibanya di rumah, Kirana mandi dan langsung tidur. Seluruh tubuhnya sakit, tetapi itu adalah rasa sakit yang menyenangkan. Rasa sakit karena usaha, bukan penderitaan jiwa. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Bima. Jumat aku akan mengambil barang-barangku. Sekitar jam 6 sore. Singkat dan formal, seolah-olah mereka bukan orang yang telah hidup bersama selama 20 tahun, melainkan hanya tetangga. Kirana meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Jumat? Besok lusa? Ia punya waktu 2 hari untuk bersiap. Kamis berlalu dengan cepat. Kirana membuat janji konsultasi dengan pengacara. Pak Gunawan? Untuk hari Sabtu. Ia membeli sepatu kets baru untuk berolahraga. Ia merapikan apartemen, secara sistematis menyingkirkan jejak keberadaan Bima, foto-foto dalam bingkai, cangkir kopi favoritnya, kacamata cadangan yang ia tinggalkan di nakas. Ia memasukkan semuanya ke dalam kardus dan meletakkannya di dekat pintu, agar Bima mengambilnya dan tidak pernah kembali lagi. Malam itu, ia bergabung dengan pertemuan kelompok dukungan online pertamanya. Kirana menyalakan komputer dan masuk ke konferensi video. Di layar muncul 7 wanita dari berbagai usia, semuanya dengan ekspresi yang mirip lelah, terluka, tetapi dengan sesuatu yang lain, mungkin harapan. Selamat malam, sapa seorang fasilitator, seorang wanita berusia 50-an dengan suara lembut. Kita punya anggota baru hari ini. Jika Anda siap, silakan perkenalkan diri. Kirana menarik napas dalam-dalam. Nama saya Kirana. Seminggu yang lalu, suami saya meninggalkan saya demi wanita lain. Wanita itu sedang hamil. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, tetapi ia melanjutkan. Dia bilang itu salah saya, bahwa saya gemuk dan menjijikan. Dan saya, hampir percaya bahwa itu benar. Hampir? Tanya fasilitator. Ya. Hampir? Kirana membenarkan. Tapi sekarang saya mencoba untuk menemukan diri saya kembali. Saya tidak tahu apakah saya bisa, tapi saya sedang berusaha. Wanita-wanita lain mengangguk mengerti. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut merah berusia 30-an, angkat bicara. Saya punya cerita yang mirip. Mantan suami saya meninggalkan saya karena saya tidak bisa punya anak. Dia bilang saya cacat. Selama 2 tahun saya percaya ada yang salah dengan saya. Lalu saya sadar, masalahnya bukan pada saya, tetapi pada orang yang menghina orang yang dicintainya. Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Kirana lebih banyak mendengarkan cerita wanita lain, rasa sakit mereka, perjuangan mereka, dan kemenangan-kemenangan kecil mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian, ia merasa penderitaannya dipahami, bahwa ia tidak gila dan tidak bersalah. Ketika pertemuan berakhir, Kirana merasa hatinya sedikit lebih ringan. Hanya sedikit, tetapi lebih ringan. Jumat dimulai dengan kelas baru di pusat kebugaran. Kali ini ia memilih yoga pemula yang lebih mudah.
Seorang instruktur yang lebih tua dengan rambut beruban dan suara yang tenang membantunya melakukan pose dengan benar, memberinya semangat. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan hanya dengan dirimu yang kemarin. Kamu sudah lebih baik dari kemarin. Karena kamu ada di sini. Setelah kelas, Kirana pergi ke kafe di seberang pusat kebugaran dan memesan salad sayuran dan teh hijau. Di meja sebelah, duduk sekelompok wanita muda. Mereka tertawa, membicarakan sesuatu, salah satu dari mereka mengatakan sesuatu, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka, ia bertanya-tanya kapan terakhir kali ia tertawa seperti itu, kapan ia merasa ringan dan tanpa beban. Ia tidak ingat. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto-foto lama. Dia di pesta kampus, dengan gaun pendek dan lipstik cerah, tertawa dan berpelukan dengan teman-temannya. Dia di wisuda, dengan gaun merah, langsing dan bahagia. Dia berlibur pertama kali dengan Bima di pantai, dengan pakaian renang, tubuh kencang dan kecokelatan. Gadis itu ada, dia nyata. Kemana dia pergi? Kirana menutup foto-foto itu dan menatap bayangannya di cermin di dinding kafe. Wajah bulat, tanpa riasan, rambut diikat ke belakang. Jaket olahraga menyembunyikan bentuk tubuhnya. Aku akan menemukanmu, janjinya, pada bayangannya dengan lembut, aku janji. Ia kembali ke rumah pukul 5 sore. 1 jam sebelum Bima datang. Kirana berganti pakaian dengan jeans dan sweater. Menyisir rambutnya, bahkan memakai sedikit lipstik merah muda pucat. Bukan untuk Bima, tapi untuk dirinya sendiri. Saat ia sedang minum teh di dapur, bel pintu berbunyi. Tepat pukul 6 sore, Kirana membuka pintu. Di ambang pintu berdiri, Bima dengan 2 tas besar. Ia tampak baik-baik saja. Kemeja baru, potongan rambut baru, sepertinya ia sedikit lebih kurus. "Hai," katanya sambil masuk. "Aku datang untuk mengambil barang-barangku." Kirana menyingkir. Semuanya sudah di dalam kardus, di samping lemari. Bima masuk ke kamar tidur. Kirana tetap di dapur, tidak ingin melihatnya mengumpulkan sisa-sisa terakhir dari kehidupan mereka bersama. Sekitar 20 menit berlalu, Bima keluar dengan tas yang penuh. "Sepertinya sudah semua," katanya sambil melihat sekeliling. "Mas Bima, soal perceraian." "Aku sudah mencari tahu semuanya," potong Kirana. "Senin aku akan mengajukan gugatan. Aku ingin tunjangan anak ditetapkan secara resmi dan jadwal pertemuan juga." Bima mengerutkan kening. "Kamu tahu, aku sekarang punya keluarga lain. Aku tidak bisa memberimu banyak. Kamu akan membayar sesuai yang ditetapkan pengadilan," kata Kirana tegas. "Dava adalah putramu, dan kamu wajib menafkahinya." "Kirana, jangan mempersulit. Mari kita selesaikan ini seperti orang beradab." "Beradab?" Ia mendengus. "Kamu meninggalkan putramu tanpa pamit, kamu bilang aku menjijikkan. Apakah itu yang kamu sebut beradab?" Bima mengatupkan bibirnya. "Aku mengatakannya karena marah. Jangan dianggap serius. Pergilah. Mas Bima. Pergi saja. Pengacaraku akan menghubungimu." Ia berdiri sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berubah pikiran. Ia mengangkat tasnya dan berjalan ke pintu. "Kau tahu," katanya tiba-tiba di ambang pintu, "aku kira kamu akan menangis, memohon agar aku kembali. Tapi kamu, sepertinya kamu sedikit lebih kurus. Pergi," ulang Kirana. Bima mengangkat bahu dan pergi. Pintu tertutup. Kirana berdiri di tengah lorong, bernapas dalam-dalam dan perlahan. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak jatuh ke lantai. Ia hanya berdiri dan bernapas. Dan tersenyum. Senyum tipis. Tetapi ia tersenyum. Ia telah memenangkan ronde pertama. Ia tidak hancur. Ia tidak memohon. Ia tidak menunjukkan kelemahan. Kirana masuk ke dapur, dan duduk di meja. Ia membuka buku catatan tempat ia menulis rencananya. Hari ke-7, Bima mengambil barang-barangnya. "Aku tidak menangis, aku lebih kuat dari yang kukira." Ia menutup buku catatan itu dan menatap keluar jendela. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda. Kehidupan baru-baru saja dimulai. Sabtu dimulai dengan kunjungan ke kantor pengacara.
Kirana bangun pagi dengan pikiran jernih dan tekad yang kuat. Ia mengenakan gaun biru tua yang tidak pernah ia pakai selama 2 tahun. Agak sempit, tetapi resletingnya bisa ditutup. Ia menata rambutnya, merias wajah, dan saat menatap dirinya di cermin, ia melihat perubahan. Kecil, hampir tak terlihat, tetapi perubahan itu ada. Pak Gunawan, seorang pria berusia 50-an dengan rambut beruban di pelipis dan tatapan yang cermat, menyambutnya di kantornya yang bergengsi. Ceritakan semuanya, katanya sambil membuka buku catatannya. Kirana menceritakan semuanya. Perselingkuhan, penghinaan, kekasih yang hamil, keinginan ibu mertua untuk mengambil anaknya. Ia menceritakannya dengan tenang, tanpa air mata, hanya menyatakan fakta. Pak Gunawan mendengarkan, membuat catatan, sesekali mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Baiklah, katanya setelah Kirana selesai. Situasinya tidak menyenangkan, tetapi bisa diselesaikan. Apartemen atas nama Anda itu keuntungan? Anak di bawah umur pengadilan hampir selalu memberikan hak asuh kepada ibu, kecuali ada keadaan luar biasa. Tunjangan anak 25% dari penghasilan ayah untuk satu anak, hak bertemu kita akan menjadwalkannya sesuai keinginan Anda. Bagaimana jika ibu mertua saya mengajukan gugatan hak asuh? Tanya Kirana. Tanpa dasar, ia tidak akan berhasil. Anda punya pekerjaan, tempat tinggal, dan Anda tidak pernah dicabut hak asuhnya. Nenek bisa mengajukan gugatan, tetapi kemungkinannya kecil. Jangan khawatir, Kirana merasakan gelombang kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berdiri di tanah yang kokoh. Saya akan menyiapkan dokumennya, lanjut Pak Gunawan. Anda perlu menyiapkan surat nikah, akta kelahiran Dava, dan sertifikat apartemen. Minggu depan kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Terima kasih, Kirana berdiri. Terima kasih banyak. Saat keluar dari kantor, ia merasa seperti seorang pejuang sebelum pertempuran. Takut, tetapi bertekad untuk berjuang untuk dirinya sendiri, untuk Dava, untuk haknya atas kehidupan yang bermartabat. Setelah bertemu pengacara, Kirana mengemudi ke rumah sepupunya untuk menjemput putranya. Dina tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota dengan taman. Saat Kirana masuk ke halaman, Dava sedang tertawa, mengejar bola bersama sepupu-sepupunya. Wajahnya memerah karena panas dan kebahagiaan. Ibu! Dava berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. Aku datang, Kirana memeluk putranya, mendekapnya erat. Anak itu berbau musim panas, rumput, dan keringat masa kecil. Aku datang, sayang. Aku merindukanmu. Ayah tidak datang? Kirana menatap Dina. Sepupunya mengangguk mengerti dan membawa anak-anak lain ke dalam. Dava. Kirana duduk di bangku bersama putranya. Kita perlu bicara. Ayah sekarang akan tinggal terpisah dari kita. Kenapa? Mata anak itu membesar. Apa dia marah padaku? Tidak, sayang, tidak. Kirana memeluk putranya. Ini sama sekali bukan salahmu. Terkadang hal itu terjadi pada orang dewasa. Terkadang orang tidak bisa hidup bersama lagi. Tapi ayah mencintaimu dan akan tetap menemuimu. Dan ibu? Apa ibu masih mencintai ayah? Suara Dava bergetar. Ibu paling mencintaimu di dunia. Kirana mencium kepala putranya. Dan ibu tidak akan pergi kemana-mana. Tidak akan pernah. Aku janji. Dava membenamkan wajahnya di bahu ibunya dan menangis diam-diam. Kirana menahan air matanya sendiri, mengelus punggung putranya. Ini tidak adil. Anak itu tidak pantas menerima ini. Bukan salahnya ayahnya egois. Malam itu mereka kembali ke rumah. Dava pendiam dan termenung. Kirana membuatkan pancake dengan selai favoritnya. Mereka menonton kartun bersama, lalu Kirana menidurkannya. Ibu, apa kita akan baik-baik saja tanpa ayah? Tanyanya saat Kirana menyelimutinya. Tentu, kata Kirana tegas. Kita akan baik-baik saja, aku janji. Setelah Dava tertidur, Kirana keluar ke balkon. Malam itu hangat, udara berbau bunga melati. Di suatu tempat di bawah, musik terdengar, orang-orang tertawa. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Dina. Mbak, terima kasih untuk semuanya. Itu sangat berarti. Balasan datang hampir seketika.
Selalu ada untuk mudik, kamu hebat, aku bangga padamu. Kirana tersenyum. Ya, ia hebat. Ia tidak menyerah, tidak hancur. Ia terus hidup, berjuang, dan melangkah maju. Hari Minggu, ia dan Dava pergi ke taman, naik komedi putar, makan es krim, dan memberi makan bebek di kolam. Anak itu perlahan-lahan mulai terbuka dan tersenyum lagi, meskipun kadang-kadang kecemasan melintas di matanya. Ibu, apa Nenek Ratna akan datang ke rumah kita? Tanyanya saat mereka duduk di bangku. Entahlah. Sayang. Apa kamu ingin nenek datang? Dava mengangkat bahu. Nenek selalu bilang aku makan dengan salah dan bermain terlalu berisik. Kirana menghela napas. Ibu mertuanya tidak tahu cara mencintai cucunya begitu saja, selalu mengkritik, menceramahi, membandingkan dengan anak-anak lain. Jika nenek datang, kita akan menemuinya. Jika tidak, tidak apa-apa. Kamu punya Tante Dina, punya teman-teman. Kita tidak sendirian. Dava mengangguk dan berlari kembali ke ayunan. Kirana menatapnya, memikirkan masa depan. Apa yang bisa ia berikan kepada putranya? Stabilitas, cinta, dukungan. Itu sudah cukup. Itu harus cukup. Malam itu, setelah Dava tertidur, Pak Surya menelepon Kirana. Bu Kirana, maaf mengganggu di akhir pekan. Saya hanya ingin memberitahu Anda, kami butuh orang untuk proyek baru, desain kantor untuk klien besar. Dulu Anda pernah melakukan hal seperti itu? Kan? Ya, jawab Kirana hati-hati. Tapi sudah sangat lama sekali, 10 tahun sebelum Dava lahir. Tidak masalah. Anda punya gelar, punya selera. Saya melihat portofolio lama Anda saat kami mempekerjakan Anda. Bayarannya bagus, akan dibayarkan terpisah dari pekerjaan akuntansi Anda sekarang. Pikirkanlah. Kirana menutup telepon dan merenung. Desain interior. Mimpinya yang lama. Alasan ia kuliah. Sesuatu yang menjadi gairahnya. Ia pergi ke gudang dan mengeluarkan kotak berisi karya-karya lamanya. Sketsa, denah, foto-foto proyek yang sudah selesai. Apartemen untuk pasangan muda, kantor untuk perusahaan rintisan, kamar anak. Semuanya adalah bagian dari dirinya. Bagian dari dirinya yang telah ia tinggalkan demi keluarga, demi kehidupan rumah tangga, demi seorang suami yang pada akhirnya tetap pergi. Kirana mengusap salah satu sketsanya dengan tangan. Mungkin ini adalah sebuah pertanda. Mungkin sudah waktunya untuk kembali ke apa yang ia cintai. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Pak Surya. Ya, saya akan mencobanya. Senin dimulai dengan ritme baru. Kirana mengantar Dava ke TK. Anak itu masih cemas karena ketidakhadiran ayahnya dan pergi dengan enggan, tetapi Kirana mencoba bertindak ceria dan energik agar tidak menunjukkan kekhawatirannya. Di kantor, Pak Surya memanggilnya ke ruang rapat, di mana klien sudah menunggu, seorang pria berusia 40-an dengan setelan tajam dan tatapan cermat. Bu Kirana, ini Pak Aditama. Beliau membuka kantor baru untuk perusahaannya dan sedang mencari seorang desainer. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Kirana mengulurkan tangan. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari Pak Surya. Pak Aditama menjabat tangannya. Kirana gugup. Sudah begitu lama sejak proyek terakhirnya. Boleh saya lihat portofolio Anda? Pinta Pak Aditama. Kirana mengeluarkan tablet berisi foto-foto karya lamanya. Pak Aditama memeriksanya dengan teliti, sesekali mengangguk, sesekali berkomentar. Bagus, katanya akhirnya. Saya suka gaya Anda. Minimalis, tetapi berkarakter. Kantornya sekitar 200 meter persegi. Butuh area resepsionis, 3 kantor pribadi, ruang rapat, dan area istirahat untuk karyawan. Anggaran akan kita bicarakan nanti. Kapan Anda bisa mulai? Saya perlu beberapa hari untuk melihat ruangannya, melakukan pengukuran, dan menyiapkan sketsa awal. Kata Kirana, mencoba terdengar percaya diri. Bagus sekali. Ini alamatnya. Datanglah kapan saja, saya sudah menitipkan kunci di pos keamanan. Saya tunggu ide-ide Anda seminggu lagi. Setelah Pak Aditama pergi, Kirana duduk di meja, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.
Proyek. Proyek sungguhan. Sesuatu yang telah ia impikan selama bertahun-tahun, Anda bisa melakukannya? Tanya Pak Surya. Bisa? Jawab Kirana tegas. Tentu saja. Malam itu, setelah menidurkan Dava, ia mengeluarkan buku-buku teks desain lamanya, membuka program desain di komputernya. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk menemukan kembali dirinya. Kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri yang dicampakkan, tetapi seorang profesional berbakat, seorang individu. Selasa, Kirana pergi meninjau lokasi. Dinding putih kosong, jendela besar, langit-langit tinggi, ia berjalan melalui ruangan-ruangan, mengukur, mengambil foto, dan di kepalanya ide-ide sudah mulai terbentuk. Nada terang, bahan alami, banyak udara dan cahaya, fungsionalitas yang elegan. Ia menghabiskan 2 jam di sana, membuat sketsa di buku catatannya. Saat ia pergi, ia merasa hidup benar-benar hidup, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Malam harinya di pusat kebugaran, instrukturnya memperhatikan perubahan itu. Bu Kirana, Anda melakukannya dengan sangat baik. Perbedaannya sudah terlihat. Postur Anda lebih baik, gerakan Anda lebih percaya diri. Benarkah? Kirana menatap dirinya di cermin. Memang benar. Sesuatu telah berubah. Mungkin belum penampilannya, tetapi cara ia membawa dirinya, ekspresi wajahnya. Tentu saja. Teruslah bekerja keras. Dalam beberapa minggu, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Setibanya di rumah, Kirana menimbang badan, turun 3 kilogram dalam 2 minggu, bukan perubahan besar, tetapi ini adalah awal. Rabu, Bu Ratna menelepon. Suaranya masih dingin. Kirana, Ibu mau bertemu cucu Ibu. Sabtu Ibu akan datang. Ya. Jawab Kirana tenang. Datanglah jam 3. Dan aku ingin bicara 4 mata denganmu. Tentang apa? Nanti kau akan tahu. Kirana menutup telepon dengan berat hati. Apalagi yang direncanakan ibu mertuanya. Tapi ia tidak akan gentar. Tidak sekarang. Ketika ia baru saja mulai mendapatkan kembali hidupnya. Kamis dan Jumat berlalu dengan sibuk mengerjakan proyek. Kirana bekerja sampai larut malam setelah Dava tidur, membuat sketsa, memilih bahan, menyusun anggaran. Ia lupa waktu, lupa makan, benar-benar tenggelam dalam proses kreatif. Pada hari Sabtu, versi pertama proyeknya selesai. Ia melihat hasilnya dan tersenyum. Ini bagus, mungkin sangat bagus. Sabtu, tepat pukul 3, bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri, Bu Ratna dengan tas hadiah untuk Dava. Aku datang. Katanya ketus sambil masuk. Silakan masuk, Bu. Kirana menyingkir. Nenek. Dava berlari keluar dari kamarnya dan memeluk kaki Bu Ratna. Oh, cucuku. Ibu mertuanya mengelus kepala anak itu. Nenek bawakan mainan. Pergi, lihatlah. Dava mengambil tas itu dan berlari ke kamarnya. Bu Ratna melepas mantelnya dan berjalan ke dapur seolah-olah itu rumahnya sendiri. Kita perlu bicara, katanya sambil duduk di meja makan. Saya mendengarkan. Kirana duduk di seberangnya. Aku dengar dari Bima kau akan menggugat cerai. Pengacara saya sedang menyiapkan gugatannya. Akan didaftarkan minggu depan. Bu Ratna mengerucutkan bibirnya. Jadi kau yang menghancurkan keluarga? Yang menghancurkan keluarga adalah Mas Bima dengan wanita simpanannya, jawab Kirana tenang. Laki-laki bisa berbuat salah. Kau harus tahu cara memaafkan, cara menutup mata pada beberapa hal. Aku hidup seperti itu dengan ayah mertuamu seumur hidupku. Mungkin itu sebabnya ayah tidak menghormati ibu, kata Kirana pelan tapi tegas. Memaafkan perselingkuhan terus-menerus bukanlah kekuatan, itu kelemahan. Saya tidak ingin hidup seperti itu. Lalu bagaimana kau mau hidup? Suara Bu Ratna meninggi karena marah. Sebagai janda cerai dengan anak, kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Lihat dirimu. Saya sedang melihat. Kirana bangkit dan berjalan ke cermin di lorong, dan tahu apa yang saya lihat? Saya melihat seorang wanita yang berhenti bersembunyi, yang berjuang dan mulai hidup kembali. Ya, saya tidak langsing. Tapi saya sedang berusaha, dan saya melakukannya bukan untuk putra ibu, tapi untuk diri saya sendiri.
Bima bilang kau menuntut tunjangan anak. Dava berhak dinafkahi oleh ayahnya. Itu bukan tuntutan saya, itu hukum. Bu Ratna bangkit dan mengambil tas tangannya. Kau akan menyesal. Bima akan menyewa pengacara yang baik. Dia akan menuntut hak asuh anak. Silakan saja, Kirana membuka pintu. Saya juga punya pengacara, dan hukum ada di pihak saya. Ibu mertuanya pergi tanpa pamit pada cucunya. Kirana menutup pintu dan bersandar padanya. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin, karena kesadaran bahwa ia tidak menyerah, tidak membiarkan dirinya diintimidasi. Dava menjulurkan kepala dari kamarnya. Ibu, nenek sudah pergi? Ya, sudah, sayang. Apa nenek akan datang lagi? Entahlah. Kuharap tidak. Dia selalu jahat. Kirana memeluk putranya. Mungkin, pikirnya, ibu mertuanya hanya tidak tahu cara lain untuk menunjukkan cinta. Tapi di dalam hati, ia berpikir mungkin memang lebih baik jika Bu Ratna tidak pernah muncul lagi dalam hidup mereka. Senin, Kirana bertemu dengan Pak Aditama dan menunjukkan sketsa pertama proyeknya. Sepanjang perjalanan ke kantornya, ia merasa cemas. Memeriksa file di tabletnya untuk ke-100 kalinya, merapikan rambutnya di depan pintu masuk. Pak Aditama memeriksa setiap sketsa dengan teliti, memperbesar gambar, memperhatikan detail. Kirana duduk di seberangnya, tangan terkepal di pangkuannya, menunggu. Luar biasa, katanya akhirnya sambil meletakkan tablet. Tepat seperti yang saya inginkan. Modern tapi tidak dingin. Fungsional tapi berjiwa. Kapan rendering penuhnya bisa selesai? Akhir minggu ini, jawab Kirana, bersorak dalam hati. Berhasil. Dia menyukainya. Sempurna. Dan mari kita bicarakan kontrak. Pak Surya sudah mengirimkan penawaran Anda, saya setuju. Bahkan ada bonus jika selesai tepat waktu. Saat keluar dari kantor, Kirana hampir tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah kemenangan. Kemenangan kecil, tetapi nyata. Ia merasa seperti seorang profesional lagi, seseorang yang dibutuhkan, bukan hanya seorang istri malang yang dicampakkan. Dalam perjalanan pulang, Pak Gunawan menelepon. Bu Kirana. Ada kabar. Pak Bima telah menyewa pengacara. Pengacara yang tangguh. Mereka akan mencoba untuk mengurangi jumlah tunjangan anak dan menantang hak Anda atas properti bersama. Tapi apartemen ini milik saya, protes Kirana. Saya tahu. Tapi mereka bisa menuntut kompensasi untuk renovasi yang dilakukan selama pernikahan atau investasi di apartemen. Jangan khawatir. Kita siap. Kita punya semua dokumen yang membuktikan bahwa apartemen itu milik Anda sebelum menikah. Hanya saja, bersiaplah untuk proses yang mungkin panjang. Baik? Kirana menghela napas. Terima kasih sudah memberitahu saya. Malam itu, saat menidurkan Dava, anak itu tiba-tiba bertanya, Ibu, apa ayah mencintaiku? Kirana duduk di tepi tempat tidur dan mengelus kepala putranya. Tentu saja, sayang. Lalu kenapa ayah tidak datang? Kenapa tidak menelepon? Jantung Kirana mencelos. Bima tidak pernah menelepon putranya sekalipun, tidak bertanya bagaimana kabarnya, tidak menawarkan untuk bertemu. Ayah sedang sangat sibuk sekarang. Tapi dia pasti akan menelepon. Kalau tidak menelepon, kalau begitu kamu punya ibu. Dan ibu akan mencintaimu untuk kami berdua. Oke? Dava mengangguk dan memeluknya. Ibu yang terbaik di dunia. Kirana keluar dari kamar, menahan air mata. Bagaimana Bima bisa begitu? Bagaimana ia bisa begitu saja melupakan anaknya sendiri? Ia menekan nomor telepon Bima. Nada sambung panjang, lalu Bima menolaknya. Ia mengirim pesan. Dava menunggu teleponmu. Bisakah kamu setidaknya menelepon putramu? Balasan datang setengah jam kemudian, tidak sekarang. Nanti. Kirana melempar ponselnya ke sofa. Nanti? Kapan itu nanti? Ketika anak itu sudah benar-benar berhenti berharap, keesokan harinya di kantor, Pak Surya memanggilnya. Bu Kirana, silakan duduk. Ada yang ingin saya bicarakan. Kirana tegang. Nada suaranya serius. Pak Aditama sangat puas dengan pekerjaan Anda. Dia ingin terus bekerja dengan Anda. Beliau punya beberapa properti lain. Jadi, saya berpikir, bagaimana jika Anda beralih posisi menjadi desainer internal kami?
Gajinya akan lebih tinggi. Ditambah insentif per proyek. Kirana mengerjapkan mata, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi saya seorang akuntan. Dulu Anda seorang akuntan, Pak Surya tersenyum. Dan sekarang Anda bisa menjadi orang yang Anda impikan. Saya melihat betapa bersemangatnya Anda dalam pekerjaan ini. Ini adalah panggilan Anda. Pikirkanlah. Kirana keluar dari ruangan itu dengan perasaan syok. Desainer internal. Mimpinya. Sesuatu yang ia dambakan 20 tahun yang lalu saat baru lulus kuliah. Malam itu di gym, ia berlari di atas treadmill, memikirkan tawaran itu. Bisakah ia melakukannya? Meninggalkan stabilitas akuntansi dan terjun ke dalam ketidakpastian pekerjaan kreatif? Itu menakutkan. Tapi bukankah ia pantas untuk mencoba? Bukankah sudah waktunya untuk berhenti hidup dalam ketakutan? Setelah berolahraga, instruktur, yang bernama Irene, mendekatinya. Bu Kirana, Anda telah banyak berubah dalam 3 minggu ini. Tidak hanya secara fisik, Anda lebih percaya diri, lebih kuat. Terima kasih, Kirana menyeka keringat di dahinya. Saya juga merasakannya. Di klub kami ada kelompok dukungan untuk wanita yang sedang melalui masa sulit. Kami bertemu seminggu sekali, berbagi pengalaman, saling mendukung. Apakah Anda ingin bergabung? Kirana berpikir. Kelompok dukungan lain. Tapi kenapa tidak? Mungkin di sana ia bisa menemukan teman-teman baru, orang-orang yang akan memahaminya. Ya, saya mau. Terima kasih. Rabu malam adalah pertemuan pertama di klub. Di sebuah ruangan kecil, 5 wanita dari berbagai usia duduk, minum teh dan berbagi cerita. 1. Seperti Kirana, sedang melalui perceraian, yang lain kehilangan pekerjaan dan berjuang melawan depresi. Yang ketiga sedang dalam masa pemulihan dari penyakit. Rasa sakit mereka berbeda, tetapi mereka semua disatukan oleh satu keinginan untuk terus hidup, untuk tidak menyerah. Saya pikir saya akan mati ketika mantan suami saya pergi, kata seorang wanita berusia 50-an bernama Bu Amira. Kami bersama selama 30 tahun, lalu dia pergi dengan sekretarisnya. Selama sebulan saya tidak keluar dari tempat tidur. Lalu saya sadar, saya bisa terus berbaring atau saya bisa mulai hidup. Saya memilih untuk hidup. Sekarang saya punya bisnis kecil sendiri. Saya bepergian, bertemu teman-teman, dan tahu tidak, saya bahagia. Benar-benar bahagia. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Kirana mendengarkan dan menyadari, ia berada di jalan yang benar. Rasa sakitnya tidak akan hilang begitu saja, tetapi hidup terus berjalan, dan ia berhak untuk menjalaninya. Kamis, Kirana mengambil keputusan. Ia mengirim pesan kepada Pak Surya. Saya setuju. Saya ingin menjadi desainer internal. Balasan datang seketika, bagus sekali. Besok kita bahas detailnya. Malam itu, Kirana duduk di balkon, minum teh dan memandangi matahari terbenam. 3 minggu yang lalu, dunianya runtuh. Ia pikir itu adalah akhir, ternyata itu adalah awal. Awal dari kehidupan baru yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, "Selamat malam. Saya pengacara Pak Bima. Klien saya ingin membahas syarat-syarat perceraian di luar pengadilan. Apakah Anda bersedia bertemu?" Kirana membaca pesan itu beberapa kali. Bima takut pengadilan. Ia memutuskan untuk bernegosiasi. Menarik. Ia menekan nomor telepon Pak Gunawan. "Saya dapat pesan dari pengacara Mas Bima. Dia menawarkan pertemuan." "Bagus," jawab pengacara itu. "Itu prosedur standar. Saya akan menemani Anda dalam pertemuan itu. Jangan khawatir. Kami tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan Anda." "Terima kasih." Kirana menutup telepon. Ia bangkit dari kursi dan menatap bayangannya di jendela. Wanita yang balas menatapnya berbeda. Bukan wanita yang sama yang berdiri di dekat jendela dan menangis 3 minggu yang lalu. Wanita ini lebih kuat, lebih percaya diri, lebih hidup. "Aku bisa melakukannya," katanya pada bayangannya. "Aku pasti bisa." Pertemuan dengan pengacara Bima dijadwalkan pada hari Jumat di kantor Pak Gunawan. Kirana mempersiapkannya seolah-olah akan menghadapi ujian. Ia membaca kembali dokumen-dokumen, melatih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan, memilih pakaian.
Ia memilih setelan celana abu-abu berstruktur yang ia beli sebelum Dava lahir dan sekarang hampir pas, turun 6 kilogram dalam 3 minggu. Perubahannya terlihat, ia tiba di kantor 10 menit lebih awal. Pak Gunawan sudah menunggunya, semua dokumen yang diperlukan terbentang di atas meja. Yang terpenting adalah tetap tenang, instruksinya. Jangan bereaksi terhadap provokasi, jawab dengan jelas dan faktual. Kita tahu hak-hak kita, dan mereka tahu kita tahu. Tepat pukul 2, pintu terbuka dan 2 pria masuk. Pengacara Bima, seorang pria berusia 40-an dengan setelan mahal dan mata dingin, dan Bima sendiri. Kirana melihatnya untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan. Ia tampak lelah dan lebih tua. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan rambutnya lebih banyak beruban. "Selamat siang," kata pengacara itu dengan ketus sambil duduk di seberang. "Saya mewakili Pak Bima. Kami ingin menyelesaikan masalah perceraian ini secara beradab, di luar pengadilan. Kami mendengarkan proposal Anda." Pak Gunawan mengangguk. Pengacara itu mengeluarkan map dokumen. "Klien saya setuju untuk bercerai. Ia siap membayar tunjangan anak sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Jumlahnya jauh di bawah 25% yang diwajibkan secara hukum, tapi mengingat ia akan segera punya anak lagi. 25% dari penghasilan, potong Pak Gunawan. Itu hukumnya. Kehadiran anak lain tidak menghilangkan kewajibannya terhadap anak pertama. Tapi kita harus realistis." Pengacara itu mencondongkan tubuh ke depan. "Klien saya siap untuk kompromi. Selain itu, kami ingin membahas pembagian harta." "Harta apa?" Kirana tidak tahan. "Apartemen ini milik saya. Warisan dari orang tua saya sebelum menikah. Tapi renovasi dilakukan selama pernikahan, dengan dana bersama." Pengacara itu melihat dokumennya. "Klien saya berhak atas kompensasi, kami memperkirakannya sebesar 400 juta rupiah. Itu tidak masuk akal." Pak Gunawan mengeluarkan dokumennya sendiri. "Renovasi dilakukan 10 tahun yang lalu. Depresiasinya minimal 50%. Selain itu, klien Anda tinggal di apartemen itu selama ini tanpa membayar sewa, yang sudah merupakan kompensasi." Para pengacara mulai berdebat, saling melempar angka dan pasal hukum. Kirana duduk dan memperhatikan Bima. Ia menghindari tatapannya, terus-menerus melihat keluar jendela atau ke ponselnya. "Mas Bima," panggilnya pelan. Bima tersentak dan mengangkat kepala. "Pernahkah kamu memikirkan Dava sekali saja? Kamu tidak meneleponnya selama hampir sebulan. Dia menunggumu, bertanya tentangmu setiap malam." Bima mengangkat bahu. "Aku sibuk. Aku akan meneleponnya segera." "Segera? Kapan itu segera?" "Ketika anak keduamu lahir dan kamu benar-benar melupakan yang pertama?" "Bu Kirana, tolong." Pak Gunawan mencoba menenangkannya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Semua yang terpendam di dalam dirinya meledak. "Kamu pengecut, Mas Bima. Kamu lari karena takut akan tanggung jawab. Lebih mudah memulai dari awal dengan gadis muda daripada menyelesaikan masalah dalam keluarga kita. Kamu egois. Selalu begitu." Bima berdiri, wajahnya memerah. "Kamu yang membuatku seperti itu, sikapmu, keluhanmu, ketidakberdayaanmu. Aku tidak bisa hidup seperti itu lagi. Lalu kenapa kamu tidak pergi lebih awal?" Kirana juga berdiri. "Kenapa kamu menunggu sampai kamu menemukan pengganti? Kenapa kamu menghinaku alih-alih jujur mengatakan bahwa cinta sudah pudar?" "Karena aku kasihan padamu," teriak Bima. "Aku pikir kamu tidak akan bertahan sendirian. Aku pikir kamu akan hancur tanpaku." "Nah, aku bertahan?" Kirana mendekatinya. "Aku tidak hancur. Mungkin kamu takut aku akan bertahan terlalu baik. Mungkin kamu takut aku akan sadar betapa mudahnya bernapas tanpa kritikmu yang terus-menerus." Keheningan menyelimuti ruangan. Para pengacara saling bertukar pandang. "Saya pikir kita sebaiknya istirahat sejenak," kata pengacara Bima. "Saya pikir kita sebaiknya melanjutkannya di pengadilan," kata Pak Gunawan tegas. "Sampai jumpa di pengadilan, tuan-tuan." Bima mengambil jaketnya dan pergi tanpa pamit. Pengacaranya mengumpulkan dokumennya dan mengikutinya. Pintu tertutup, dan Kirana terduduk di kursi. Tangannya gemetar. "Maaf," bisiknya. "Saya kehilangan kendali." "Tidak apa-apa," Pak Gunawan menuangkan segelas air untuknya.
Terkadang membantu untuk mengatakan semuanya di depan wajah mereka. Sekarang kita tahu persis posisi mereka. Mereka akan mencoba menekan dan mengintimidasi Anda. Tapi argumen mereka lemah. Jangan khawatir, kita akan menang. Saat keluar dari kantor, Kirana merasakan kelegaan yang aneh. Ia telah mengatakan semua yang ia pikirkan kepada Bima. Ia tidak diam, tidak menahan diri, tidak menelan penghinaan. Ia angkat bicara, dan itu terasa benar. Dalam perjalanan pulang, Dina menelepon. Kirana, bagaimana pertemuannya? Baik. Mereka mencoba bernegosiasi, tapi kita tidak menyerah. Itu baru adikku. Dengar, hari Minggu ada waktu? Ada seseorang yang ingin kuperkenalkan. Siapa? Kirana tegang. Teman kantorku, Rama. Orang baik. Duda dengan 2 anak. Cerdas. Sopan. Kurasa kalian akan punya banyak hal untuk dibicarakan. Mbak? Terlalu cepat? Kirana menghela napas. Aku bahkan belum resmi bercerai. Bukan untuk kencan, hanya untuk bertemu. Siapa tahu bisa jadi teman, kamu juga perlu memperluas pergaulan, tidak bisa hanya di rumah sendirian. Kirana berpikir. Mungkin sudah waktunya. Bukan untuk hubungan romantis, tentu saja, tetapi untuk interaksi manusia biasa. Baiklah, ia setuju. Aku akan datang. Malam itu, setelah Dava tertidur, Kirana duduk di depan komputer, mengerjakan rendering proyek Pak Aditama. Ia begitu asyik dengan pekerjaannya, sehingga lupa waktu. Memilih warna, menata furnitur, bereksperimen dengan pencahayaan. Pada satu titik, ia berhenti dan menatap layar. Ini indah, benar-benar indah, mungkin bahkan lebih baik dari karyanya 10 tahun yang lalu. Ia bangkit, berjalan ke cermin dan menatap dirinya dengan kritis. Wajahnya lebih tirus. Tulang pipinya lebih menonjol. Matanya tidak lagi kusam. Ada kilau di sana. Ya. Ia masih jauh dari gadis langsing yang dulu, tetapi ia sedang menuju ke sana. Dan yang terpenting, ia merasa hidup kembali. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Amira dari kelompok dukungan, teman-teman, kita ketemu hari Sabtu, ngobrol-ngobrol di kafe. Kirana tersenyum dan membalas, tentu. Ia tidur dengan perasaan bahwa hidupnya membaik. Perlahan, bertahap, tetapi membaik. Sabtu cerah dan hangat. Kirana bertemu dengan para wanita dari kelompok dukungan di sebuah kafe kecil yang nyaman di pusat kota. Ada 6 dari mereka, Bu Amira, Irene dari pusat kebugaran, 2 wanita dari kelompok online, dan seorang anggota baru yang baru memulai perjalanannya setelah perceraian. Mereka duduk di meja besar dekat jendela, minum kopi dan berbagi kabar. Suasananya hangat, hampir seperti keluarga. Di sini, tidak perlu berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di sini, kau bisa menjadi dirimu sendiri. Kemarin saya pergi nonton teater untuk pertama kalinya dalam setengah tahun, kata salah satu wanita, Nuri. Sendirian. Dulu saya pikir memalukan pergi kemana-mana tanpa pasangan. Tapi tahu tidak, itu luar biasa. Saya menonton pertunjukan tanpa ada yang mengganggu, benar-benar tenggelam di dalamnya. Hebat sekali. Saya mendaftar kursus bahasa Inggris, yang lain berbagi. Selalu ingin belajar, tapi suami saya bilang itu buang-buang waktu dan uang. Sekarang tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Kirana mendengarkan dan menyadari, masing-masing dari mereka merebut kembali hak atas hidup mereka. Langkah-langkah kecil, tetapi mereka bergerak maju. Saya juga punya kabar, kata Kirana. Saya berganti pekerjaan. Dari akuntan menjadi desainer. Kembali ke apa yang saya impikan 20 tahun yang lalu. Wow. Salut untuk keberanianmu. Untuk awal yang baru. Bu Amira mengangkat cangkirnya. Mereka mendentingkan cangkir, dan Kirana merasakan kehangatan di dalam dirinya. Ia sekarang punya teman. Teman sejati yang memahaminya tanpa kata-kata. Setelah kafe, mereka berjalan-jalan di toko-toko. Irene menyeret Kirana ke toko perlengkapan olahraga. Kamu butuh pakaian olahraga yang layak, katanya. Bukan celana training longgar itu. Kamu harus melihat tubuhmu, bagaimana perubahannya. Itu memotivasi. Kirana menolak, tetapi Irene bersikeras. Akhirnya, mereka memilih beberapa set.
legging dan atasan yang cerah dan cantik. Ketika Kirana mencoba salah satunya dan melihat dirinya di cermin, reaksi pertamanya adalah rasa malu. Legging itu menempel di pinggulnya, atasan itu menonjolkan perutnya. "Tidak bagus," katanya. "Sekarang lihat lagi." Irene berdiri di sampingnya. "Jangan lihat apa yang tidak kamu suka, lihat apa yang sudah berubah. Lihat, kakimu lebih kencang. Lenganmu juga, posturmu lebih baik, kamu bukan dirimu yang sebulan lalu." Kirana melihat lebih dekat. Memang benar. Perubahannya kecil. Tetapi ada. "Saya ambil yang ini," katanya tegas. Malam itu di rumah, saat membongkar belanjaannya, Kirana mendapati dirinya hanya tersenyum. Tanpa alasan. Kapan terakhir kali ia hanya tersenyum? Minggu dimulai dengan lari pagi. Kirana bangun pagi saat Dava masih tidur, mengenakan salah satu set pakaian olahraga barunya dan pergi keluar. Ia berlari perlahan, tidak lama, hanya 20 menit, tetapi itu adalah waktunya, usahanya, kemenangannya atas dirinya sendiri. Setelah makan siang, ia pergi ke rumah Dina. Sepupunya tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota dengan taman dan teras. Saat Kirana tiba, sudah ada tamu lain, beberapa pasangan dengan anak-anak, memanggang burger, musik diputar. "Kirana, ini Rama," Dina membawa seorang pria berusia 40-an ke arahnya, "teman kantorku, yang kuceritakan." Rama tinggi, dengan wajah ramah dan mata yang lembut. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan. "Senang sekali bertemu dengan Anda." "Dina sudah banyak bercerita. Semoga yang baik-baik saja," kata Kirana sambil menjabat tangannya. "Hanya yang baik-baik. Katanya Anda seorang desainer berbakat." Mereka mengobrol dengan mudah dan santai. Rama bekerja sebagai programmer. Ia bercerai 2 tahun lalu dan membesarkan 2 anak, seorang putra dan seorang putri. Ia tidak mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, tidak mengorek. Ia hanya bercerita tentang dirinya dan mendengarkan ceritanya. "Tahu tidak apa yang paling sulit setelah perceraian?" tanyanya saat mereka duduk di teras dengan gelas jus. "Mempercayai bahwa kau bisa bahagia lagi. Bahwa hidup belum berakhir. Selama tahun pertama saya seperti zombie. Pekerjaan, anak-anak, rumah, dan selesai. Lalu saya sadar. Saya tidak bisa hidup seperti itu. Saya harus benar-benar hidup." "Bagaimana Anda memulainya?" tanya Kirana, "Dari langkah-langkah kecil. Saya bergabung dengan klub renang, mulai membaca buku-buku yang sudah lama saya tunda, bertemu teman-teman lama, lalu secara bertahap muncul hobi baru, orang-orang baru, dan sekarang, 2 tahun kemudian, saya bahagia dengan cara saya sendiri." Tapi bahagia, Kirana mendengarkan dan berpikir, mungkin ini resepnya, langkah-langkah kecil, melakukan sesuatu untuk diri sendiri setiap hari. Tidak menunggu terobosan besar, hanya terus maju. Saat akan pulang malam itu, Rama berkata, "Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Bisakah kita bertemu lagi suatu saat nanti? Sekadar mengobrol. Rasanya kita mirip, kita berdua sedang belajar untuk hidup kembali." "Ya," Kirana setuju. "Tentu." Mereka bertukar nomor. Kirana tidak merasakan perasaan romantis apapun terhadap Rama, tapi sekarang ia punya seseorang yang memahaminya tanpa kata-kata. Dan itu penting. Saat kembali ke rumah, sebuah kejutan menantinya. Sebuah catatan dari Dava, digambar dengan pensil warna, tergeletak di meja makan. "Ibu adalah yang terbaik. Aku cinta ibu." Di sebelahnya ada gambar dirinya dan Dava bergandengan tangan, di sekelilingnya matahari, bunga, dan pelangi. Kirana memeluk gambar itu ke dadanya dan tersenyum bercampur air mata. Inilah yang ia perjuangkan. Untuk anak ini, untuk masa depan mereka. Malam itu, setelah Dava tertidur, Kirana membuka laptop dan memeriksa emailnya. Sebuah pesan dari Pak Aditama. "Bu Kirana, renderingnya luar biasa. Saya sangat terkesan. Kapan kita bisa mulai merealisasikan proyek ini? Dan saya ingin membahas kemungkinan kerjasama permanen untuk 2 properti lain yang saya miliki." Kirana membaca email itu 3 kali. Kerjasama permanen? Lebih banyak proyek. Ini berarti pendapatan yang stabil dan kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan yang ia cintai. Ia menulis balasan,
Saya siap untuk memulai kapan saja. Saya senang membahas kerjasama lebih lanjut. Setelah mengirim email, ia bersandar di kursinya dan menatap keluar jendela. Sebulan yang lalu, dunianya runtuh. Ia pikir itu adalah akhir. Ternyata itu adalah awal. Awal dari kehidupan baru, kehidupannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rama. Terima kasih untuk malam yang menyenangkan. Anda wanita yang luar biasa. Jangan biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Kirana tersenyum. Mungkin ia memang wanita yang luar biasa, mungkin ia selalu begitu, hanya saja ia lupa. 2 minggu lagi berlalu. Kirana secara resmi pindah ke posisi desainer internal, dan hidupnya berubah drastis. Sekarang ia tidak lagi datang ke kantor jam 8 pagi untuk menatap laporan yang membosankan. Tetapi jam 10, bertemu klien, membahas proyek, merealisasikan ide. Proyek Pak Aditama berjalan dengan sukses, dan ia benar-benar menawarkan 2 proyek lagi, sebuah kafe dan sebuah rumah pribadi. Kirana bekerja sampai larut, tetapi itu adalah jenis kelelahan yang berbeda yang memberi energi, bukan yang menguras tenaga. Ia telah kehilangan 15 kilogram. Celana jeans lamanya yang tidak bisa ditutup resletingnya selama setengah tahun sekarang longgar. Wajahnya menjadi tirus, tulang pipinya menonjol. Di cermin, ia melihat wanita yang hampir ia lupakan percaya diri, bersemangat, bersinar. Rama menjadi temannya. Mereka hampir setiap hari saling mengirim pesan, berbagi kabar, sesekali berjalan-jalan bersama anak-anak mereka. Tidak ada yang romantis di antara mereka, tetapi ada dukungan, pengertian, dan persahabatan. Suatu malam, duduk di taman sambil memperhatikan anak-anak mereka bermain di taman bermain, Rama berkata, "Aku kagum melihatmu. Kamu telah banyak berubah dalam sebulan setengah. Bukan hanya penampilanmu. Kamu bersinar dari dalam. Benarkah?" Kirana tersenyum. "Sungguh. Saat pertama kali kita bertemu, kamu tampak hancur, terpojok. Tapi sekarang kamu seperti burung phoenix yang bangkit dari abu." "Mungkin begitu," kata Kirana termenung. "Mungkin aku harus terbakar habis untuk bisa memulai dari awal." Malam itu di rumah, ia mengeluarkan buku harian yang ia mulai setelah Bima pergi. Ia membaca kembali catatan pertamanya, yang penuh dengan rasa sakit, keputusasaan, dan kebencian pada diri sendiri. Dan ia membaca catatan terakhir tentang proyek baru, olahraga, pertemuan dengan teman-teman, rencana untuk masa depan. Hari ke-45. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihat diriku di cermin dan tidak berpaling. Aku belum sampai di tempat yang kuinginkan, tapi aku juga tidak lagi berada di tempat yang dulu, dan itu yang terpenting. Keesokan harinya, Pak Gunawan menelepon dan memberitahu bahwa sidang pengadilan dijadwalkan 2 minggu lagi. "Bersiaplah," ia memperingatkan. "Pengacara Bima akan mencoba menggambarkan Anda sebagai orang yang tidak stabil, yang tidak mampu merawat anak dengan baik. Kita butuh bukti sebaliknya." "Bukti apa?" tanya Kirana cemas. "Surat keterangan dari kantor tentang posisi dan gaji baru Anda. Surat rekomendasi dari TK bahwa Anda adalah ibu yang bertanggung jawab, kesaksian dari tetangga atau teman juga akan bagus. Apapun yang bisa membuktikan kompetensi Anda." Kirana mulai mengumpulkan dokumen. Pak Surya dengan senang hati menulis surat rekomendasi, menyebutkan profesionalisme dan tanggung jawabnya. Guru Dava juga memberikan ulasan positif. Tetangganya, Sari, setuju untuk bersaksi. Tetapi yang terpenting, Kirana merasa kuat. Ia tidak lagi takut pada pengadilan. Apapun yang akan dilakukan Bima dan pengacaranya, ia punya bukti bahwa ia adalah ibu yang baik dan orang yang kompeten. Seminggu sebelum sidang, Bima tiba-tiba menelepon. Bukan pesan, tetapi telepon. "Kirana, kita perlu bicara." Suaranya terdengar lelah. "Bukan di telepon. Mari kita bertemu. Hanya kita berdua. Tanpa pengacara." Kirana ragu-ragu. Kenapa ia menginginkan ini? Apa rencananya? Di mana dan kapan? "Besok, di kafe tempat kita pertama kali bertemu." Ingat? Ia ingat. Kafe kampus, dekat universitas lama mereka, 20 tahun yang lalu, di sanalah mereka pertama kali berbicara, pertama kali berciuman. "Baiklah. Jam 6 sore.
Keesokan harinya, Kirana tiba di kafe tepat pukul 6 sore. Bima sudah menunggu di meja dekat jendela. Di depannya ada 2 cangkir kopi, satu dengan susu, satu hitam. Ia ingat bahwa Kirana suka kopi dengan susu. "Hai," katanya sambil duduk di seberangnya. "Hai." Bima menatapnya, dan Kirana melihat kebingungan di matanya. "Kamu kurusan sekali. Kamu terlihat baik, terima kasih." Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. "Kirana, aku ingin minta maaf," katanya akhirnya. "Untuk semua yang kukatakan padamu. Untuk caraku memperlakukanmu. Itu salah." Kirana mendengarkan dalam diam. "Aku egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, keinginanku, ambisiku. Aku lupa bahwa aku punya keluarga, tanggung jawab padamu dan Dava. Kenapa kamu mengatakan ini sekarang?" tanya Kirana. Bima mengusap wajahnya dengan tangan. "Karena aku sadar aku telah membuat kesalahan. Rania, dia tidak seperti yang kukira." Begitu kehamilan dimulai pula kejengkelan dan tuntutan. Dia ingin apartemen mahal, mobil, pengasuh bayi. Dia terus-menerus membandingkanku dengan suami teman-temannya, mengatakan aku tidak menghasilkan cukup uang. Kirana mendengus. "Jadi, apa yang ingin kamu dengar dariku? Bahwa aku memaafkanmu? Bahwa aku siap menerimamu kembali?" Aku tidak tahu." Bima mengakui dengan jujur. "Aku hanya sadar bahwa bersamamu itu baik, stabil, bisa diandalkan. Kamu tidak pernah menuntut lebih. Karena aku tidak tahu bahwa aku pantas mendapatkan lebih," kata Kirana pelan, "karena kamu meyakinkanku bahwa aku bukan apa-apa, bahwa aku beruntung kamu mau bersamaku. Tapi tahu tidak, Mas Bima? Aku sadar, kamulah yang beruntung aku bersamamu selama bertahun-tahun ini." Bima menatapnya kaget. "Selama 20 tahun aku hidup untukmu," lanjut Kirana, merasakan kepercayaan diri melonjak di dalam dirinya. "Aku menyesuaikan diri denganmu, mengorbankan mimpiku, mengabaikan kekuranganku. Tapi begitu ada masalah, kamu lari. Kamu menemukan seorang gadis muda yang tampak sempurna bagimu. Tapi tahu tidak apa masalahmu? Kamu mencari yang ideal, dan yang ideal itu tidak ada. Rania tidak sempurna, dan wanita berikutnya juga tidak akan. Dan kau tahu apa? Aku berterima kasih kamu pergi. Sungguh, jika kamu tidak pergi, aku akan tetap menjadi wanita yang takut dan tidak bahagia itu, yang berpikir bahwa ia tidak pantas dicintai. Dan sekarang aku sadar, aku pantas, aku berbakat, kuat, dan cantik. Dan aku akan menemukan seseorang yang akan menghargainya." Bima duduk diam, tak bisa berkata-kata. Kirana bangkit dan mengambil dompetnya. "Aku tidak ingin merusak hidupmu, Mas Bima. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin keadilan. Tunjangan untuk Dava adalah kewajibanmu, bukan kebaikan. Kamu akan tetap menjadi ayahnya, dan aku tidak akan pernah membuat putraku menentangmu, tapi kita selesai. Kita tidak akan pernah bersama lagi." Ia keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Berjalan di jalanan, ia merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ia telah mengatakan semua yang ingin ia katakan. Ia telah membebaskan dirinya dari beban masa lalu. Seminggu kemudian, sidang pengadilan diadakan. Kirana datang dengan rambut tertata rapi, riasan tipis, mengenakan setelan celana. Pak Gunawan duduk di sampingnya. Semua dokumen yang diperlukan tergeletak di depan mereka. Bima duduk di seberang ruangan bersama pengacaranya. Ia tampak kalah dan tidak menatapnya. Pengacara Bima mencoba menggambarkan Kirana sebagai orang yang tidak stabil, mengacu pada cuti sakitnya karena gangguan saraf. Tetapi Pak Gunawan dengan mudah membantahnya, menunjukkan surat keterangan tentang pekerjaan barunya, surat rekomendasi, dan pernyataan saksi. "Klien saya tidak hanya mengatasi situasi hidup yang sulit, tetapi juga muncul darinya sebagai orang yang lebih kuat dan lebih berprestasi," katanya. "Dia telah beralih ke pekerjaan yang lebih menjanjikan, berolahraga, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan anaknya. Sementara itu, tergugat, setelah meninggalkan keluarganya, tidak pernah menelepon putranya selama 1,5 bulan. Tidak menunjukkan minat pada kehidupannya." Hakim memeriksa dokumen-dokumen dengan teliti, mengajukan pertanyaan, lalu menunda sidang untuk mengambil keputusan.
Kirana keluar ke koridor dan duduk di bangku. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ketegangan. Karena kesadaran bahwa masa depannya sedang ditentukan saat ini, Rama mengirim pesan, "Bagaimana? Semua akan baik-baik saja. Aku percaya padamu." Bu Amira menulis, "Semangat, teman. Kamu kuat." Dina berkata, "Mbak bersamamu, Dik." Kirana tersenyum. Ia punya dukungan. Dukungan yang tulus dan sepenuh hati dari orang-orang yang percaya padanya. Setengah jam kemudian, mereka dipanggil kembali ke ruang sidang. Hakim membacakan putusan, perkawinan antara penggugat dan tergugat diputuskan berakhir. Anak di bawah umur akan tetap tinggal bersama ibu. Ayah wajib membayar tunjangan anak sebesar 25% dari penghasilannya setiap bulan. Jadwal pertemuan dengan anak ditetapkan setiap akhir pekan kedua dan 1 bulan selama liburan musim panas. Properti yang bersangkutan adalah milik penggugat sebelum menikah, oleh karena itu, tidak ada pembagian harta bersama. Kirana menghela napas. Kemenangan. Kemenangan total dan tanpa syarat. Saat keluar dari gedung pengadilan, ia melihat Bima di dekat mobilnya. Ia sedang merokok, padahal biasanya tidak. "Kirana," panggilnya. Ia berhenti. "Bolehkah aku menelepon Dava malam ini?" "Tentu. Dia akan senang. Dan aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam hidupnya. Aku akan datang seperti yang diperintahkan pengadilan." "Bagus," Kirana mengangguk. "Dia butuh itu. Dia butuh seorang ayah. Kamu. Kamu terlihat luar biasa," kata Bima tiba-tiba, "bukan hanya karena kamu lebih kurus. Kamu berbeda. Kuat. Percaya diri." "Aku bodoh." "Ya, benar." Kirana setuju. "Tapi tahu tidak? Aku senang semuanya terjadi seperti ini. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan pernah tahu apa yang mampu kulakukan. Aku tidak akan pernah kembali menjadi diriku yang sebenarnya." Ia berbalik dan berjalan menuju stasiun MRT. Ia tidak menoleh ke belakang. Babak itu dalam hidupnya telah ditutup. Malam itu di rumah, Kirana duduk di sofa dengan Dava di pelukannya. "Sayang, kita perlu bicara. Hari ini ada sidang pengadilan. Ayah dan ibu sekarang bukan lagi suami istri secara resmi. Tapi kamu tetap putra ayah, dan ayah mencintaimu. Dia akan datang menemuimu setiap 2 minggu sekali, dan kalian akan menghabiskan waktu bersama. Apa ibu tidak sedih?" tanya Dava sambil memeluknya. "Tidak, sayang, ibu tidak sedih. Karena ibu punya kamu, punya pekerjaan yang ibu cintai, punya teman-teman, punya kehidupan baru, dan kita akan bahagia." "Aku janji. Kalau begitu aku juga tidak akan sedih," putus Dava. "Ibu, apa ayah benar-benar akan menelepon?" "Ya. Malam ini." Dan Bima benar-benar menelepon. Kirana memberikan ponselnya kepada Dava dan pergi ke balkon agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Ia berdiri di sana, memandangi kota, mendengarkan suara putranya yang dengan gembira menceritakan kepada ayahnya tentang TK, tentang mainan barunya, tentang bagaimana ia dan ibu pergi ke taman. Ponselnya bergetar. "Pesan dari Pak Aditama, Bu Kirana, saya ingin menawarkan posisi kepala desainer di perusahaan kami. Kami akan membuka biro desain. Apakah Anda tertarik?" Kirana membaca pesan itu beberapa kali. Kepala desainer? Bironya sendiri. Itu lebih dari sekadar mimpi. Itu adalah kehidupan yang sama sekali baru. Ia menulis balasan, "Sangat tertarik. Saya ingin membahas detailnya." Lalu ia duduk di kursi balkon, memeluk lututnya, dan tersenyum. 1,5 bulan yang lalu, ia berdiri di dekat jendela, dan tidak tahu bagaimana harus hidup. Ia pikir hidupnya sudah berakhir. Ia pikir ia adalah wanita yang tidak berguna, gemuk, dan menyedihkan. Dan sekarang, ia bebas. Ia punya pekerjaan yang menarik, prospek karir, putra yang luar biasa, dan teman-teman sejati. Ia telah kehilangan 15 kilogram dan terus bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk mantan suaminya, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, ketika Bima datang untuk mengambil barang-barang terakhirnya yang tersisa di gudang, ia melihat sebuah catatan di meja makan. Ia membukanya, membacanya, dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya.
Mas Bima, ketika kamu pergi, aku pikir aku akan mati, aku pikir aku tidak akan sanggup, bahwa duniaku telah runtuh, tapi tahu tidak apa yang terjadi, aku tidak mati, aku hidup kembali. Selama kamu bersamaku, aku lupa siapa diriku sebenarnya. Aku lupa tentang mimpiku, bakatku, kekuatanku. Aku larut dalam peran sebagai istrimu dan kehilangan diriku sendiri. Kamu menghinaku karena aku gemuk, menyebutku sapi. Kamu pergi demi kekasih yang lebih muda, dan tahu tidak aku berterima kasih untuk apa? Terima kasih telah membangunkanku. Aku tidak menurunkan berat badan untukmu. Aku tidak mendapatkan pekerjaan impianku untuk pamer padamu. Aku tidak menjadi bahagia untuk membuktikan sesuatu kepadamu. Aku melakukan semua ini untuk diriku sendiri, karena aku sadar aku pantas mendapatkannya. Kamu mencari seseorang yang muda dan cantik, dan kamu menemukannya. Aku harap kamu bahagia. Dan aku menemukan diriku sendiri, dan itu lebih berharga daripada hubungan apapun. Terima kasih telah pergi. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan padaku. P.S. Aku akan membuka biro desainku sendiri, yang kuimpikan 20 tahun yang lalu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selamat tinggal, Mas Bima. Kirana. Bima berdiri dengan catatan di tangannya, merasakan perutnya melilit. Ia telah kehilangan wanita ini. Kehilangan selamanya, dan tiba-tiba, dengan kejelasan yang mengerikan, ia sadar. Ia tidak kehilangan seorang ibu rumah tangga yang menyedihkan dan tertekan. Ia telah kehilangan seorang wanita yang kuat, berbakat, dan luar biasa yang hanya butuh kesempatan untuk melebarkan sayapnya. Dan sekarang sudah terlambat. Ia telah terbang, dan ia tidak akan pernah kembali.